Kritik adalah sesuatu yang niscaya dalam alam demokrasi, karena itu kepala daerah jangan gampang baper ya, jangan tipis kupingnya, ya kan? Karena orang yang melakukan kritik itu juga kan sama sekali dalam banyak kasus tidak punya tendensi apa-apa, kecuali memang ingin menyampaikan kritik kayak gitu kan. Sehebat apapun kebijakan kan pasti tidak sempurna, ya kan? Walaupun itu bagus pasti ada sisi-sisi buruknya. Nah, orang ngeritik itu kan cenderung yang melihat sisi buruknya. Jangan dianggap tidak ada faedahnya. Itu input yang bagus untuk melakukan review, untuk melakukan perbaikan dan seterusnya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Sudut Pandang. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Selama kita nggak kongko. Oke, ini topiknya yang akan kita bahas mengejutkan ya. Orang aktivis perempuan namanya Neni Nurhayati. Oh. Dia ini adalah kalau di pemberitaan Direktur dari Democracy and Election Empowerment Partnership ya, atau DEEP. Nah, yang menarik dari kasus ini saat dirinya mengkritik pemerintah, kepala daerah, bukan merujuk kepada satu kepala daerah atau namanya. Umum ya. Umum saja, dia mengkritik di TikTok, hati-hati terhadap pengerahan buzzer ya, dan pencitraan kepala daerah. Nah, sebenarnya ketika kritik itu disampaikan atau diunggah di akun TikToknya, ya tidak ada reaksi yang besar ya dari lawan politiknya. Tapi begitu Kang Deddy Mulyadi, KDM, itu memberikan respon. Apa responnya? Responnya itu, halo Mbak yang pakai kerudung. Intinya gitu ya, saya tidak pakai dana APBD loh gitu ya untuk kampanye sosial medianya, karena Kang Deddy ini kan memang sangat rajin ya menggunakan medsos untuk ya berkampanye kalau kita bisa bilang begitu ya, karena konteksnya kan menyampaikan apa yang dia sedang lakukan. Nah, saat itu baru kemudian mulai perlahan-lahan serangan terhadap dirinya, terhadap diri Neni itu muncul. Karena yang disebut serangan dari berbagai pihak, ya lewat serangan akun TikTok, Instagram, ancaman secara langsung ke dirinya, ya. Kekerasan maksudnya. Ya, ancaman kekerasan, kemudian juga fotonya, foto pribadinya itu yang sangat mengejutkan diunggah oleh Dinas Kominfo Jawa Barat. Ya. Artinya institusi dong ya. Nah, ini kan masalahnya, jadi sudah ada institusi pemerintah daerah selevel provinsi yang seperti milik sendiri gitu loh. Milik pejabat gitu. Dia dimanfaatkan untuk kepentingan yang nggak ada hubungannya sama fungsi-fungsi komunikasi publik. Nah, akhirnya ini kan menyebar dan meluas, masalahnya menjadi doxing. Karena data-data pribadinya juga banyak yang dipublikasikan secara sembarangan oleh kelompok yang mungkin selama ini mendukung KDR. Ya. Nah, ini fenomena baru, Bu ya. Selama ini sepanjang pengamatan kita melihat masalah-masalah teror digital, doxing, itu nggak pernah tuh sampai organisasi pemerintah ikut-ikutan. Yang ada pertanyaannya, ini pelakunya state actor atau non-state actor. Bukan institusinya, kan ini sampai level institusi. Nah, ini gimana Bu yang melihat fenomena baru ini ya? Itu fotonya masih ya, Mas? Sudah ditarik oleh Kominfo, akhirnya sudah diturunkan karena ada protes. Ada alasan nggak penarikan foto itu? Ya karena diprotes. Oh, karena diprotes ya. Kalau merasa benar kan nggak perlu ditarik. Nah itu pertanyaannya kan, kalau dari awal punya kesadaran ketika mengunggah foto itu, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Dan ketika diprotes ya tetap saja itu harusnya dibiarkan gitu. Nah ini kan berarti ada perasaan salah gitu ya, perasaan bersalah, sehingga ya mau nggak mau harus di take down gitu fotonya. Oke, itu satu hal ya. Institusi pemerintah yang kemudian ikut-ikutan. Nah ini berarti kan sudah seperti model kerajaan ini Bu ya.
Iya, iya, iya. Oke, menarik ini. Ini gejala yang nggak sederhana sebenarnya ya. Gejala yang cukup kompleks karena ini terkait langsung dengan era medsos ya, era digital seperti sekarang ini. Tapi substansinya adalah tetap harus kita ambil ya, kita tarik bahwa kritik adalah bagian sah dari demokrasi. Itu dulu, ya kan? Apa namanya? Dia nggak bisa dicegah itu, apalagi di era medsos seperti sekarang ini, ya kan? Dan itu hak semua orang. Dan itu hak semua orang. Nah, gunanya demokrasi kan memungkinkan setiap orang bisa menyampaikan pikirannya, pendapatnya, lepas dari soal caranya ya, soal caranya. Itu dulu ya kan. Karena itu siapapun pejabat di era seperti ini jangan gampang baper, gitu kan. Kalau dia cukup pintar untuk mengelola kritik-kritik ini kan sebetulnya masukan yang cuma-cuma tuh, masukan yang cukup gratis kan. Sehebat apapun kebijakan kan pasti tidak sempurna, ya kan. Walaupun itu bagus pasti ada sisi-sisi buruknya, ya kan. Nah, orang ngeritik itu kan cenderung yang melihat sisi buruknya. Nah, itu jangan dianggap tidak ada faedahnya. Itu input yang bagus untuk melakukan review, untuk melakukan perbaikan dan seterusnya kayak gitu. Karena itu menurut saya sih jangan baper berhadapan dengan kritik itu, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya, ini kan kecenderungan atau gejala kepala daerah ini senang main-main di bikin konten di medsos segala macam. Ya ini juga kan gejala yang baru muncul belakangan ini, ya kan? Karena dari sudut pandang kepala daerah atau pejabat publik, ya, ini kan medium yang murah, ya. Tidak perlu melibatkan banyak orang, ya kan? Cukup ambil 1-2 tim kreatornya, ya, tim kreatifnya, untuk memunculkan hal-hal yang dianggap baik di ruang publik, itu kan? Nah sebenarnya baik-baik saja, tapi kalau sudah kebablasan, ya kan? Orang menganggap ini semacam pencitraan lah, lebih pada mobilisasi dukungan lah, ya kan? Dari situ kemudian muncul dugaan orang memelihara buzzer dan seterusnya kayak gitu kan. Ya, tapi fenomena buzzer sendiri sebenarnya kan sudah ada sejak zaman Pak Jokowi ya. Iya, betul. Ini kan buzzer ini muncul di era medsos seperti sekarang ini kan. Kalau buzzer dalam pengertian yang konvensional kan juga pernah dilakukan. Tapi kan sifatnya tidak semasif sekarang ini karena orang tinggal mainin jari aja kan kayak gitu. Bahkan buzzer itu sekarang ini dimobilisasi atau diorganize semacam jasa. Kan ada kasusnya kemarin aja kan, ada koordinator buzzer yang ditangkap ya terkait dengan Kejaksaan Agung itu gitu kan. Karena dia dibayar oleh orang tertentu yang sedang berurusan dengan hukum gitu kan, untuk membela dia. Kayak gitu-gitu. Jadi pertama adalah kritik adalah sesuatu yang niscaya dalam alam demokrasi. Karena itu kepala daerah jangan gampang baper ya, jangan tipis kupingnya, ya kan? Karena orang yang melakukan kritik itu juga kan sama sekali dalam banyak kasus tidak punya tendensi apa-apa, kecuali memang ingin menyampaikan kritik kayak gitu kan. Bahwa di balik itu ada sebagian orang punya motif politik dan seterusnya, itu juga nggak bisa dihindari gitu kan. Dan biarkan itu menjadi pasar terbuka orang untuk menilai gitu. Ya. Ada orang yang punya interest politik lewat kritiknya, ada yang memang jujur dia ingin menyampaikan kritik dan seterusnya kayak gitu. Nah itu. Tapi memang saya belakangannya melihat fenomena adiktif kepala daerah itu untuk main-main di medsos. Kayak gitu. Jadi kayak anak kecil baru jadi kadang terlalu dipaksakan kayak gitu. Dan itu bukan hanya di KDE. Akhirnya kadang-kadang kontennya nggak relevan ya. Iya, itu yang saya bilang agak dipaksakan kayak gitu. Ini apa ya? Dia bisa melahirkan corak kepemimpinan yang semu, tidak real. Ya realnya pada kasus di lapangan saja kan. Setelah itu disebarluaskan melalui media sosial sehingga dia menjadi sesuatu yang publik gitu kan. Itu itu kan akhirnya tanpa kontrol ya Bu ya. Maksudnya ketika informasi yang resmi
Sebenarnya kan posisi kepala daerah yang menggunakan medsos, itu informasi yang ingin dia sampaikan itu adalah informasi sebagai kepala daerah. Iya, iya. Artinya resmi melekat jabatannya sebagai kepala daerah. Nah, kalau menggunakan prosedur yang klasik, menggunakan skema misalnya humas, atau sekarang itu kominfo, itu kan memang ada proses-proses yang harus dilalui sebelum informasi itu di broadcast ke publik. Iya, iya. Karena akan dinilai mana yang layak atau tidak, mana yang pas atau tidak, mana yang cocok atau tidak, mana yang ini positif bagi masyarakat atau tidak gitu. Nah, kalau lewat sosmed ya langsung saja itu dibablasin semuanya gitu. Iya, ini kepala daerah ini karena dipilih melalui pemilihan yang bersifat langsung, ya kan? Maka dia bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi juga sebetulnya sebagai aktor politik, iya kan? Aktor utama politik. Jadi setelah terpilih sebagai kepala daerah, dia bukan hanya seorang seorang bupati atau wali kota atau gubernur, tapi dia juga menjadi figur politik, ya kan? Karena untuk bisa dia terpilih kan ada kerja-kerja politik yang dilakukan sehingga dia terkenal, populer dan seterusnya. Dan politik yang bersifat elektoral seperti ini, ya kan, itu juga menjadi bagian tanpa disadari banyak orang, ya, motivasi mereka untuk memelihara ingatan publik tentang ketokohan dia. Dan cara yang paling murah ya main-main di medsos, gitu kan. Jadi popularitas bukan hanya dikenal, tapi juga dia dikenal sebagai orang baik, sebagai pemimpin, ya kan? Kerja politik. Dan itu kan bukan tanpa harapan kelak, apalagi dia periode pertama ya, punya efek elektoral nantinya, daripada dia sebagai incumbent. Iya, sebagai incumbent, daripada dia nyari konsultan politik dengan biaya mahal gitu kan. Lebih baik dia melakukan kerja-kerja politik seperti ini, dan ini bagian dari political investment dia untuk pemilu berikutnya gitu kan. Kan dia ambil resiko, dia dibenci 1 juta orang tapi 8 juta orang suka, gitu kan. Ya, dan itu juga dilakukan Donald Trump ya. Iya, jadi ini politically hampir nggak bisa dicegah, ya kan. Hampir nggak bisa dicegah, karena dukungan politik rakyat itu bisa dikuantifikasi kan, melalui survei dan seterusnya. Dan orang yang disurvei itu kan dari berbagai lapisan warga. Dan lapisan warga yang terbesar itu kan umumnya mereka tidak terlalu engage dengan isu-isu yang lebih detail, ya, isu-isu pembangunan yang lebih detail. Tapi kan nilai suaranya sama, gitu. Yang kritis itu kan cenderung orang terdidik. Yeah. Nah, itu sebabnya pendekatan yang dilakukan kepala daerah melalui medsos itu dia mengarah pada sisi-sisi human interest, ya, yang bisa dinikmati oleh awam. Ternyata kepala daerah itu orangnya sangat ramah, dia peduli sama rakyat miskin dan seterusnya. Jadi indikator bagusnya sangat beragam ya akhirnya. Iya. Mereka kan nggak kritis terhadap soal-soal yang detail tentang kebijakan pembangunan, ya kan, tentang isu korupsi dan seterusnya, gitu kan. Itu sebabnya kepala daerah sukar sekali untuk keluar dari cara berpikir tadi itu, karena apalagi yang baru itu periode pertama ya, memang secara politik menguntungkan. Taruhlah dia udah periode kedua, kan dia juga punya impian untuk naik kelas secara politik, ya. Entah jadi menteri, entah jadi apa kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Setidaknya itu pasti sudah ada di pikirannya ya. Iya. Bu, ya terakhir ini, KDM itu kemudian kan setelah diwawancara oleh media karena kejadian doxing, publikasi tanpa izin oleh Diskominfo yang secara langsung di bawah kendali dia sebagai gubernur ya. Karena kepala dinasnya kan pasti yang milih dia, atau jikapun itu kepala dinas sebelum dirinya ada, tapi kan sekarang jadi anak buahnya. Ya, itu kan yang juga mengunggah foto Neni. Tapi kemudian salah satu statement yang menariknya, lah kan saya juga nggak bisa cegah kalau orang melakukan itu. Maksudnya orang yang melakukan doxing, yang melakukan perundungan, yang mengancam,
seorang Neni ini kan, kalau menurut Dedi ya saya nggak bisa cegah gitu, karena saya juga nggak menyuruh gitu, makanya gitu. Iya. Ini kan seperti menghindari tanggung jawab, buang badan gitu, karena itu kan masalahnya berangkat dari ketika dirinya mengunggah respon atas kritik yang disampaikan oleh Neni sebelumnya di TikTok. Gitu. Kalau KDM nggak merespon kan tentu saja ini juga nggak akan rame dan menjadi masalah hukum sebenarnya. Kalau saya melihatnya ini sudah jadi masalah hukum karena doxing itu adalah pidana gitu. Iya. Oke. Saya tidak mengikuti detailnya ya, tapi setelah dengar dari cerita Anda itu dilakukan oleh dinas ya. Kan dinas itu adalah ASN yang ada di institusi pemerintah ya, dan dia punya cara kerja yang sebetulnya ada standarnya sendiri secara prosedural. Ada SOP. Ada SOP kayak gitu-gitu. Nah kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, dugaan saya ini bagian dari persembahan politik untuk KDM. Jadi konteksnya lagi-lagi menjadi politik. Iya kan? Persembahan politik. Sesajen. Bahwa dia loyal, segala macam kayak gitu. Iya kan? Sehingga dia tidak terlalu pedulikan lagi apa yang disebut SOP tadi itu. Nggak mungkin dong sesuatu yang baik untuk KDM saya dilarang gitu loh. Atau mereka juga bingung karena KDM-nya juga asik di sosmed, mereka bingung saya mau kerja apa ini. Itu dia. Ini ya ikut aja follow apa yang dilakukan oleh KDM mungkin ya. Ya tidak mungkin lah KDM secara langsung dia merintahkan untuk mempost ya inisiatif. Tapi mengapa inisiatif itu muncul ya, itu kan gejala yang harus juga dibaca kayak gitu. Dan semestinya KDM memberikan sanksi. Iya. Ya paling nggak teguran atau apa kayak gitu, karena itu kan di luar prosedur resmi gitu kan. Apalagi itu doxing yang quote and quote ada problem hukum lah di situ ya kan, kayak gitu. Saya kira gitu. Kritik adalah sesuatu yang niscaya ya, tidak mungkin apalagi di era digital seperti sekarang ini, di alam demokrasi, di semuanya serba terbuka. Karena itu kepala daerah atau pejabat publik ya apapun itu dia tidak boleh terlalu tipis kuping, ya kan? Tebal kuping tidak boleh, tipis kuping juga jangan. Karena kalau tebal kuping nggak mau dengar, ya kan? Ya tetap dia harus menjadi bagian dari kalkulasi, karena itu kan masukan yang cukup baik ya untuk mereview kebijakan dan seterusnya kayak gitu. Dan alangkah baiknya jika medsosnya dipakai untuk menangkap aspirasi publik, bukan hanya mengekspos apa yang dia lakukan. Ya. Jadi pemimpin itu berhadapan dengan reaksi publik kayak gitu, jangan sampai menjadi peristiwa yang kelihatannya personal gitu loh. Betul. Ini kan peristiwa publik semua. Jadi seperti personal gitu akhirnya ya. Merasa tersinggung apa kan menjadi personal. Kok ini gitu ya. Gitu. Kok masih ada waktu untuk merespon hal-hal semacam itu gitu. Dari seorang gubernur yang mungkin ya kalau dihitung pekerjaannya sangat banyak gitu ya, yang itu tidak tidak melahirkan atau tidak membuat dirinya punya waktu untuk merespon hal-hal yang kecil gitu ya. Tapi emang bagi orang tertentu dia berada dalam kontroversi itu adalah kenikmatan yang lain lagi. Iya, bagi orang aktor ya, political player ya, yang jadi seorang antagonis itu menarik. Pokoknya dia harus muncul dalam ruang yang tidak sunyi. Dan dia menjadi bagian dari aktor pentingnya di situ. Seperti ijazah palsu ya, yang terus-menerus membombardir jagat netizen. Kontroversi seperti ini dinikmati ya. Kita nggak tahu lah. Jangan tahu. Oke, pemirsa, itu dia bincang kita dengan Buya Tafta seputar kasus Neni Nurhayati. Catatannya, kepala daerah, pejabat publik, jangan baperan. Kritik, apalagi kritiknya itu kan juga kritik yang terukur ya. Ini bukan caci maki, ya. Ini bukan sumpah serapah, ya. Yang itu pun juga sebenarnya tidak perlu direspon gitu ya dengan sangat personal, karena seorang pejabat publik harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya.
dan juga harus bisa melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu pesannya dari diskusi kita. Kita akan ketemu lagi di channel Buya Tafta selanjutnya. Sampai jumpa.